Yogyakarta, kota yang terkenal dengan keindahan budaya, sejarah, dan seni tradisionalnya. Kota ini memiliki daya tarik wisata, salah satunya adalah pantai. Di daerah Bantul sendiri, tepatnya di Desa Patihan Bantul, ada pantai yang memiliki sumber daya alam yang tak kalah menarik, yakni Pantai Goa Cemara. Komunitas ini bernama Komunitas Minara Harja. Komunitas Minara Harja berada di kawasan Pantai Goa Cemara, Patihan, Gading Sari, Sanden, Bantul. Komunitas ini berdiri pada tahun 2011. Awal berdirinya komunitas ini hanya beranggotakan 50 orang yang terdiri dari nelayan yang melaut, penjaring erek, pendorong kapal, petugas TPI, dan yang lain sebagainya. Wilayah ini awalnya hanya menjadi objek wisata dan lahan pertanian. Komunitas Minara Harja pada tahun 2015 menduduki puncak kejayaannya hingga mencapai 50 kapal. Karena adanya masalah di laut Kota Bantul, akhirnya komunitas Minara Harja hanya tersisa 6 kapal saja. Komunitas Minara Harja ini hanya untuk para nelayan saja. Komunitas Minara Harja juga tergabung dalam HNSI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Adapun struktur keorganisasian dari komunitas ini yaitu ada ketua Bapak Subagio, sekretaris Bapak Tugiono, dan bendahara Bapak Suharjianto. Informasi komunitas ini kami dapat dari narasumber Bapak Bayu. Komunitas Minara Harja ini termasuk dalam komunitas miskin karena pendapatan mereka belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Pendapatan sehari-hari mereka pun tidak menentu dan juga pendapatan mereka masih di bawah gaji UMR. Dari hasil penangkapan ikan pun juga tidak menentu. Sehari bahkan mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Salah satu alasan mengapa mata pencaharian mereka tidak menentu karena cuaca. Selain dari cuaca, sistem hasil pendapatan ini juga mempengaruhi mengapa mata pencaharian mereka ini tidak menentu. Karena nantinya hasil penangkapan ini uangnya akan dibagi untuk biaya operasional, biaya untuk menyewa kapal, dan untuk si nelayannya ini. Yang selanjutnya adalah analisis sosial. Yang pertama adalah model individu. Jadi komunitas sasaran itu memiliki model individu, yakni keterampilan para istri nelayan dalam mengolah ikan dan mengolah nugget ikan, dan juga mereka memiliki pengetahuan untuk memilih ikan yang bagus, dan juga rata-rata dari mereka adalah pendidikannya itu rata-rata lulusan dari SLTA ataupun SMA. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Nah, modal fisik itu ada dua. Yang pertama itu adalah tempat, yang kedua itu jalan dan juga transportasi. Yang pertama dari tempat, ini kita bertempat di rumah salah satu istri nelayan bernama Bu Ningsih yang bertempat di Gading Sari, Patihan, Sanden, Bantul, dan peralatannya itu sudah disediakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah jalan dan transportasi. Untuk akses jalan menuju TPI itu sudah bagus, dan transportasi mereka memakai transportasi pribadi, tetapi bahan bakar itu disediakan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan. Nah, modal lingkungan itu yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kita gunakan adalah hasil tangkapan nelayan, itu khususnya ikan tuna. Kemudian yang kedua adalah tempat tinggal mereka yang dekat dengan laut, sehingga lebih memudahkan mereka untuk eksplorasi sumber laut, yaitu ikan tuna. Kemudian yang selanjutnya adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini yang pertama adalah bahan baku pembuatan itu sudah dipastikan itu halal. Kemudian selanjutnya adalah karakter mereka yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga tidak mempengaruhi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah membangun kepercayaan antara wirausaha sosial dengan komunitas sasaran. Dan selanjutnya adalah modal teknologi. Nah, modal teknologi modern yang kami gunakan adalah yang pertama ada chopper, ada kompor, dan juga gas. Untuk barang-barang yang dimiliki oleh komunitas yang boleh dipinjamkan itu ada panci kukusan, ada juga pencetakan nugget, tempat untuk pencetakan nugget, dan lain sebagainya. Kemudian akses informasi ke pasar itu tersedia wifi dan juga ada media sosial. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem manajemen untuk mempromosikan produk itu tuh ada grup WA yang digunakan untuk men-share informasi terkait produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah tuntutan pasar. Nah, tuntutan pasar ini yang pertama adalah melakukan survei. Hasil survei selanjutnya itu orang-orang kurang tertarik dengan harga makanan yang di atas 5.000. Maka kami membuat produk nugget ikan itu yang harganya di bawah 5.000, yaitu sebesar 4.000 per itemnya, yang nanti bisa menarik mereka. Yang selanjutnya adalah modal teknologi.
Nah, modal teknologi modern yang kami gunakan adalah yang pertama ada chopper, ada kompor, dan juga gas. Untuk barang-barang yang dimiliki oleh komunitas yang boleh dipinjamkan itu ada peracik kukusan, ada juga percetakan nugget, tempat untuk percetakan nugget, dan lain sebagainya. Kemudian akses informasi ke pasar itu tersedia wifi dan juga ada media sosial. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem manajemen mempromosikan produk itu tuh ada grup WA yang digunakan untuk men-share informasi terkait produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah tuntutan pasar. Yang pertama adalah melakukan survei ke pasar. Yang kami temukan adalah ternyata orang-orang itu lebih menyukai makanan yang cepat saji. Analisis pohon masalah dan pohon tujuan yang berfokus pada kesejahteraan keluarga nelayan. Pertama-tama mari kita lihat pohon masalah. Masalah utama yang kita identifikasi adalah kesejahteraan keluarga nelayan yang rendah. Yang dimana jika kita lihat lebih jauh, itu bukan hanya soal ekonomi semata. Akar permasalahannya adalah cuaca yang ekstrim. Yang dimana cuaca yang ekstrim ini mengakibatkan pada hasil tangkapan nelayan. Ketika hasil tangkapan nelayan menurun, itu mengakibatkan pada pendapatan dan penghasilan komunitas nelayan. Dan itu pula juga mengakibatkan pada kesejahteraan keluarga nelayan yang rendah. Di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah rantai sebab akibat yang kompleks yang dimana dimulai dari cuaca yang ekstrim hingga mengakibatkan kepada kesejahteraan sosial. Lalu bagaimana solusinya? Di sini kita masuk ke dalam pohon tujuan. Pohon ini menunjukkan bahwa kita bisa membalik masalah menjadi solusi, yang dimana masalah utamanya adalah cuaca. Kita tidak bisa menunggu cuaca membaik, tapi kita harus mencari alternatif baru, yang dimana dalam pohon tujuan ini ada membuka usaha baru di luar melaut. Strategi yang sudah dirancang adalah membuat usaha pengolahan hasil ikan, yaitu nugget ikan. Yang dimana untuk mendukung hal ini diperlukannya pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan kepada komunitas nelayan. Harapannya dengan membuka usaha baru ini, kita bisa meningkatkan penghasilan pendapatan komunitas nelayan yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga nelayan. Lalu yang selanjutnya ada SCAM. Produk referensi yang kami ambil yaitu nugget ayam, dan produk inovasi yang kami buat yaitu nugget ikan. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di samping, ada beberapa SCAM dari produk referensi yang kami modifikasi. Yang pertama itu ada size dari produk referensi kami berukuran 2x2 cm, sedangkan produk inovasi kami ada segitiga itu berukuran 3x3 cm, dan untuk persegi panjang berukuran 5x3 cm. Yang kedua ada color. Untuk color dari produk referensi kami yaitu kuning, dan untuk produk inovasi kami warna kuning dan merah. Yang ketiga ada use dari produk referensi kami mengkonsumsi daging ayam dapat mencegah anemia karena mengandung zat besi. Sedangkan untuk produk inovasi kami di dalam nugget ikan ini mengandung banyak omega 3 yang baik untuk mensehatkan jantung dan mencerdaskan otak. Serta di dalam nugget ikan ini mengandung banyak protein yang baik untuk memperkuat otot dan memperbaiki sel tubuh. Yang keempat ada material. Material dari produk referensi kami yaitu ada daging ayam, air, tepung roti, bumbu-bumbu, minyak nabati, dan bahan tambahan seperti penguat rasa, ada penstabil, dan warna makanan. Lalu untuk material dari produk inovasi kami ada daging ikan, sedikit daging ayam, telur, lalu ada tepung terigu, tepung sagu, dan tepung roti, ada susu denko, lalu ada bawang goreng, garam, merica, penyedap rasa, dan ada minyak, lalu ada bubuk cabai. Lalu yang kelima ada part dari produk referensi kami yaitu part eksternal, yaitu packaging plastik, dan untuk part produk inovasi kami yaitu eksternalnya menggunakan pinball yang bisa digunakan berkali-kali, lalu untuk internalnya yaitu menggunakan stick es krim yang berbahan kayu sehingga tidak dapat mencemari lingkungan. Lalu yang keenam ada shape dari produk referensi kami yaitu kotak atau lonjong, sedangkan untuk inovasi kami sendiri yaitu segitiga dan bentuk es krim. Lalu yang terakhir ada name dari produk referensi kami yaitu Fiesta Chicken Nugget, sedangkan inovasi kami yaitu Fishy atau Fish Innovation Super Healthy Yummy. Lalu yang selanjutnya ada bentuk inovasi bisnis. Bentuk inovasi bisnis yang kami ambil yaitu ide aplikasi. Mengapa demikian?
Karena menurut pengertiannya sendiri, reaplikasi ini menggunakan bahan baku proses produksi atau bahan pokok jadi yang sudah ada untuk membuat produk baru, namun sedikit dimodifikasi dan ditambahkan. Untuk inovasi bisnis kami memodifikasi dari bahan pokok yang sudah ada dari daging ayam menjadi bahan utama daging ikan. Lalu kemudian kami juga memodifikasi bagian akhirnya, yaitu bentuk yang awalnya kotak dan lonjong, kami modifikasi menjadi segitiga dan bentuk es krim. Dan kami juga menambahkan sedikit cincangan daun kelor yang sudah ada banyak ditanami di sekitaran komunitas. Selanjutnya ada model bisnis sosial. Model bisnis sosial yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu model bisnis integratif. Sesuai dengan pengertiannya, model ini terkait dengan komunitas sasaran lebih dominan terhadap keterampilan produktif dan pengalaman bekerja dengan orang lain, tidak memiliki uang, modal, atau aset seperti komunitas nelayan. Di dalam model bisnis integratif terdapat 3 komponen, yaitu investasi. Itu memberdayakan komunitas sasaran dengan sosialisasi terkait pengolahan pengembangan ikan. Yang kedua ada reinvestasi, yaitu melakukan tahap lanjut atau follow up. Yang terakhir ada return, yaitu komunitas sasaran memberikan tenaga kerja. Selanjutnya kita tampilkan struktur perusahaan visi. Berikut kita tampilkan timeline perusahaan visi. Selanjutnya adalah visi dan misi dari perusahaan visi. Selanjutnya adalah terkait kredo perusahaan. Jadi slogan dari perusahaan visi adalah sehat dari laut, lezat setiap gigitan. Kemudian terkait nilai keuntungan itu ada 2. Yang pertama nilai keuntungan perusahaan yang terdiri dari yang pertama, perusahaan mendapatkan tenaga kerja dari para istri nelayan yang berkompeten dalam pengolahan nugget ikan. Yang kedua, keuntungan finansial dari hasil penjualan nugget ikan yang sudah diolah oleh kita. Kemudian nilai keuntungan yang kedua adalah nilai keuntungan komunitas sasaran, yaitu para anggota komunitas sasaran, khususnya para istri nelayan, itu mendapatkan pekerjaan sampingan dan mendapatkan pendapatan tambahan. Berikutnya ada gambar logo. Di dalam gambar logo tersebut ada nilai-nilainya. Yang pertama itu ada nilai sinergitas yang berada di lingkaran merah di luar tersebut, yaitu melambangkan integritas dan semangat yang tinggi antara perusahaan sosial dan komunitas sasaran. Dan selanjutnya ada gambar ikan, yaitu menggambarkan bahan baku utama kita untuk membuat nugget, yaitu dari ikan laut. Dan yang ketiga ada gambar otak, yaitu ikan laut sendiri bisa mencerdaskan dan mendukung kesehatan otak dan mengandung omega 3. Dan selanjutnya ada nilai budaya perusahaan. Nah, nilai budaya perusahaan ini ada 3, yaitu yang pertama ada nilai profesionalitas, yang kedua ada nilai kesalehan sosial, dan yang ketiga ada nilai kejujuran. Selanjutnya adalah laporan keuangan perusahaan sosial Visi atau Fish Innovation Super Healthy Yummy. Kebutuhan produksi yang kami butuhkan selama produksi nugget ikan itu adalah yang Selanjutnya ada manajemen risiko. Yang pertama ada risiko murni. Risiko murni sendiri ada 3. Yang pertama ada kecelakaan kerja, yang kedua ada pencurian, dan yang ketiga ada hujan lebat. Yang kedua ada risiko spekulatif, yaitu produk yang kurang diminati oleh masyarakat luas karena harganya yang relatif mahal. Yang ketiga ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko sendiri juga ada 3. Yang pertama ada menyediakan P3K, yang kedua mengurangi ukuran produk, dan yang ketiga menggunakan sistem shift untuk menjaga keamanan barang-barang. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are
gonna